Karena di dalam hadis tersebut, apabila setan itu sudah membesar pada saat dimaki, lalu kita ucapkan basmalah atau bismillah, jin itu muncul itu. Biarin, kalau muncul setannya gua kagetin. Astagfirullahaladzim. Ini apa nih? Allahu Akbar, kan gua kata juga apa kan? Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim keterangan buat kalian hadir. Bye. Hari ini saya memberanikan diri. Saya nggak ada persiapan karena biasanya saya kalau ngevlog tuh pasti bawa pusaka, guys. Kalau nggak ada demitnya, biasa kita panggil sendiri. Nah, malam ini saya sudah berada di sini. Yang konon, jujur waktu ngevlog aja saya sedikit takut ya. Dan di sini bisa dibilang salah satu tempat angker yang ada di daerah sini, guys. Banyak cerita-cerita bermunculan, terutama tentang orang-orang yang sedang yang pernah melakukan percobaan bunuh diri. Konon katanya gitu. Tapi jujur, ini tempat yang saya cari. Kenapa? Karena semakin serem, semakin angker, semakin terbentuk nyali saya, terutama buat kalian, agar kalian bisa meluapkan emosional kalian, rasa takut kalian untuk bisa kalian lawan. Nah, inilah penampakannya, gengs. Gimana? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Saya pernah kesini. Tapi saya nggak ngevlog, gengs, waktu kesini. Wah, tuh belum apa-apa, tangan saya udah shaking, gengs. Kurang ajar nih. Demit-demit sini lu kurang ajar, guys. Sebelum kita masuk, kita coba amatin dulu, guys. Nah, waktu ngevlog itu, nih jujur, demi Allah, demi Rasulullah, saya merinding di sini. Nggak tahu kenapa. Karena memang atmosfernya di sini tuh asuk, bikin gentar, guys. Dan dulu itu ada yang lari-lari di situ tuh. Dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Mungkin lebih banyak kali yang lari-lari. Tapi ya, buat saya itu adalah bagian dari penyelarasan agar kita lebih memiliki sikap keberanian yang tinggi, gengs. Hai setan-setanku, setan-setanku, kalau mau muncul depan muka gue. Weh, kalau mau nakutin, lu takutin depan gue, gak usah di belakang gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya hal muhdam, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad, ya rijalul, muncul. Saya tantang kalian untuk ada di hadapan saya. Nggak usah satu, nggak usah dua, muncul semua. Mau yang aku sebagai horin, mau yang aku sebagai setan sekalipun, muncul. Mau naik dari sini atau dari depan lu, guys? Hah? Enaknya dari mana nih? Shaking saya, jujur. Saya nggak ada buat-buat nih. Menggema sekali, iya. Karena kosong, satu kosong. Terus kedua, bangunannya luas. Gila, lorongnya, gengs. Coba kalian bayangin, kalau kalian berada seorang diri di tempat-tempat seperti ini. Ngap lu gue pakai masker, suwe.
karena bercampur dengan adrenalin, guys. Kemana dirimu? Hai. Jangan pingsan dong, percuma saya masuk sampai malam-malam ke tempat seperti ini hanya untuk ngajarin kalian biar berani. Ingat, takut boleh, tapi jangan jadikan kita sebagai orang yang penakut. Saya dengar suara. Hei jin, hei setan, hei kunti, hei pocong, siapapun kalian yang ada di sini yang ngaku pernah jadi setan di sini, lu muncul depan gua. Woi, nggak sopan lu ya. Tuh lihat guys, gemeter tangan saya. Nggak tahu nih hari ini. Mungkin energi saya capek karena saya tadi habis praktek. Banyak yang konsul guys. Mau setan, siapa takut? Astagfirullahaladzim. Berbicara tentang setan, setan adalah makhluk yang ada di dalam diri manusia karena sesuatu kebaikan itu hilang dari diri manusia dan dari diri jin. Makanya kalau misalkan kita melihat manusia jahat, itu berarti ada setannya. Dan begitu pula kalau kita melihat jin itu jahil, jahat, berarti di dalam tubuh jin itu terdapat setan. Ngos-ngosan, belum apa-apa. Hei, gua bagel lu pakai center ya. Semakin lama muka saya makin makin keset. Nah, saya lanjutin. Proses mata ketiga adalah pelatihan sensitivitas seorang manusia dalam menggali kepekaannya. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang mengatakan Ki buka mata batin, Ki buka mata batin, sebenarnya simpel. Kalian masukin tempat-tempat seperti ini seorang diri, dengan sendirinya motorik dan sensitivitas kalian itu akan terbentuk dan akan lebih mudah dalam kalian mendapatkan interaksi-interaksi, karena interaksi mereka begitu tipis guys. Ini kamar mandi, sinyal aman gak ya? Itu suara saya ya, bukan suara setan. Ini sebenarnya acara horor atau acara lawak, gengs? Dalam beberapa waktu terakhir itu masih mempercayai bahwa orang yang meninggal dunia secara nggak wajar akan menjadi setan. Tapi kesininya setelah saya coba beri pemahaman melalui vlog-vlog saya, akhirnya mereka sudah mengganti kalimat ruh dengan horin. Karena itulah yang sebenar-benarnya. Paham ya dari sini ya? Nah, dari situ saya kecipratan tuh pahalanya. Dan semakin orang nonton semakin dapat pahala saya. Begitu pula kalian. Kalian mengerti akhirnya, kalian pintar. Ada yang nyentuh saya tadi. Ada yang nyentuh ini saya nih.
jin, makanya kenapa saya suka barbar di tempat-tempat seperti ini? Karena semakin kita maki itu setan, semakin mereka akan memiliki tingkat kesombongan yang tinggi, sehingga mampu memvisualisasikan bentuk atau sosok, bahkan suara atau kelebatan yang mana tujuannya untuk membuat manusia jadi takut karena egoisme dari sombongan jin tersebut. Nah, makanya setelah mereka muncul, setelah mereka adanya eksistensi, entitas, aktivitas, selalu kita bacakan doa, karena itu senjata. Karena di dalam hadis tersebut, apabila setan itu sudah membesar pada saat dimaki, lalu kita ucapkan basmalah atau bismillah, jin itu muncul itu. Sialan gengs, kampret, digedor gue di sini, nggak ada orang tuh. Bajingan. Oh, udah mulai lo ya, udah mulai lo. Lo pikir gue takut dengan gangguan lo? Enggak. Tadi sampai mana saya jelasin tuh? Bukan kaget lagi, apalagi saya di dalam. Nah, itulah salah satu bentuk dari jin pada saat kita menjelaskan sesuatu, mereka akan mencoba mengganggu agar rahasia dari bangsa jin itu tidak diketahui oleh bangsa manusia lainnya. Nah, tadi di sini nih, sampai suara saya ngaco. Lo muncul, jangan suara, kampret. Kampret lo. Udah tahu gue udah tua, suruh lari-larian ngejar lo. Bajigur. Gila, itu yang bikin gue ngedon tadi lo. Gue kejar, gue udah kampret. Hei, itu cepet. Lo muncul tadi. Gila. Dia nggak tahu kali ya. Ngejar begituan sama suruh lari keliling Senayan, saya masih sanggup lari keliling Senayan. Kalau lari begini, dia melibatkan jantung, guys. Kalau lari di Senayan atau lari dimanapun, kita tidak akan melibatkan jantung terlalu cepat. Kenapa? Karena tidak ada pikiran kita untuk mengejar sesuatu yang nggak pasti. Nah, ini kan ada suara. Ini sialan benar-benar. Nah, kalau di tempat-tempat seperti ini, nah untuk memancing bentuk mereka, entitas mereka, eksistensi mereka, ya mau nggak mau harus dengan hal-hal seperti itu. Kalau tidak, mereka nggak akan pernah mau menyombongkan dirinya untuk memvisualisasikan sesuatu, gengs. Paham ya? Paham nggak? Tuh lihat tuh. Keringat saya sampai segini. Astagfirullahaladzim. Sumpah lu. Lu takutin aja gue terus. Gue gak butuh lemparan lu. Gue gak butuh lemparan lu. Muka jelek lu mana? Hah? Muka jelek. Kalau lu lempar gue sampai kena pala gue, gue unyeng-unyeng lu. Nah, kalau lu muncul muka jelek lu kan, misalkan di atas jendela, susah saya juga ngejarnya, biarin aja. Mana yang katanya pernah bunuh diri? Mana horinnya? Hah? Jangan hanya karena kalian menjadi jin, kalian bisa seenaknya menyamar jadi manusia yang pernah hidup. Gak kepake depan saya. Biarin, kalau muncul setannya gua kagetin. Astagfirullahaladzim. Ini apa nih? Allahu Akbar, kan gua kata juga apa kan? Kejauhan lu muncul sini.
Goyang-goyang kan? Nggak tahu saya, nggak jelas nih mukanya kayak gimana. Sorry guys. Oh lu, lu yang ngintip-ngintip dari tadi, Lu yang ngintip-ngintip dari tadi. Sebentar ya guys, ini entah autofocus, entah tangan saya yang shaking. Oh gitu cara lu. Ya sudah, lu sini coba kalau berani. Turun, turun. Hilang. Cemen lu jadi setan. Cemen lu jadi setan. Cemen. Ayo sini. Muncul. Aduh, kalau saya suruh samperin guys, itu lantai 3 Jadi, saya muter lagi sampai atas. Tuh, kalian bayangin. Kalau saya disawer dari sekian banyak yang nonton, saya datengin. Betul dong, deal dong. Jadi capek saya terbayar. Bukan karena saya mata duitan, ya enggak. Tapi paling tidak kalian kan menghargai saya.